Selamat malam, sahabat serta mitra jaringan pelayanan anak dimanapun berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Kak Yeni, dalam Bincang Tokoh pada malam hari ini. Senang sekali menjumpai sahabat serta mitra jaringan pelayanan anak dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga yang ada di mancanegara. Malam ini, topik yang akan kita perbincangkan bersama adalah melayani Laskar Kristus, yang mana tokoh yang sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Pendeta John Wilman Aritonang. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam, Kak Yeni. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama dengan jaringan pelayanan anak dalam Bincang Tokoh pada malam hari ini. Kiranya Bapak dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Tuhan ya. Senang sekali bisa bertemu. Ya, senang juga ya. Pak John, supaya sahabat dan juga mitra jaringan pelayanan anak bisa mengenal siapakah Pak John ini, bolehkah minta diperkenalkan Bapak dan juga keluarga ya? Silakan Pak. Oh gitu. Baik, salam semuanya. Saya nama Pendeta John Wilman Aritonang. Saya sudah berkeluarga dengan istri yang bernama Ferimawati Gia. Tuhan mengaruniakan kami anak-anak. Yang pertama, Christian Hasianta Aritonang yang sudah almarhum. Yang kedua, Grace Martina Caroline Aritonang yang sekarang sudah duduk di kelas 8. Kelas SMP ya, kelas 8. Dan yang sebungsu, seorang putri namanya Josephine Joyce Gloria Aritonang yang sudah kelas TKA. Kemudian kami tinggal di perumahan Citra Indah City, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Sama-sama Barat. di Bogor kita ya Pak John ya. Sama-sama. Nah, ya. Kemudian saya melayani di Gereja Pauk Immanuel Yon Pomat. Gereja Pauk itu adalah gereja bukan sinode tapi di bawah binaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi diresmikan oleh PGI wilayah Jawa Barat. Saya melayani di gereja ini sejak tahun 2008. Sejak perintisannya demikian. 2008 hingga sekarang, berarti berapa tahun ya Pak ya melayani di Yon Pomat? Sudah 13 tahun lah ya. 13 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Puji Tuhan, Pak John bersama dengan keluarga tetap setia melayani di tempat yang Tuhan percayakan. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa Pauk ini bukan sebuah sinode ya, melainkan gereja dalam binaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, mungkin ada di antara sahabat dan juga mitra jaringan pelayanan anak yang belum mengenal atau memahami Yon Pomat itu apa Pak? Bolehkah diperkenalkan terlebih dahulu kepada kita semuanya supaya kita bisa lebih mengenal pelayanan Bapak? Silakan. Baik Mbak Yeni, terima kasih. Yon Pomat itu adalah satu komplek tentara. Jadi Yon Pomat itu adalah singkatan dari Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Berlokasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Jadi Yon Pomat ini adalah kompleks yang juga markas dan juga sebagai kesatrian. Kesatrian itu maksudnya berkantor di sana dan juga mereka prajurit-prajurit bertempat tinggal di sana. Jadi personelnya adalah khusus anggota Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Demikian, Mbak.
Jadi di dalam kompleks tersebut tidak hanya sebagai markas, melainkan juga para prajurit tinggal di dalamnya ya Pak tinggal ya? di dalamnya. Demikian. Wah, luar biasa ya. Ya. Ya Pak John, Mbak. apakah hampir rata-rata PAUK itu memang melayani di markas-markasnya TNI AD, ataukah juga termasuk TNI AL, TNI AU, di situ juga PAUK hadir Pak? PAUK sebenarnya bisa di berbagai tempat ya Mbak ya, bukan hanya di lingkungan tentara, tapi juga di lingkungan perumahan umum. Yang penting adalah terbentuk oleh kesepakatan beberapa umat Nasrani yang ada di komplek tersebut. Tetapi pada umumnya karena lokasi batalion atau komplek tentara itu umumnya memang tidak semua denominasi bisa masuk, gitu ya. Maka okumene atau PAUK ini bisa mewadahi semua anggota tentara di dalam satu komplek untuk beribadah bersama di dalam lingkup pelayanan gereja PAUK. Jadi tidak mengatasnamakan denominasi gereja tertentu. Nah, pelayanannya sama seperti gereja pada umumnya yang bersinode. Dan semua surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh PAUK itu resmi sama seperti gereja-gereja bersinode pada umumnya. Demikian, Mbak. Ya, menarik ya, karena kalau saya perhatikan seperti di Cijantung itu juga PAUK ada di sana ya, Ya, malah ya. dua ya. Kemudian Ada dua. juga kalau tidak salah di Halim pun ada PAUK ya. Ada PAUK. Jadi ya. PAUK ini bisa menjangkau banyak wilayah-wilayah strategis di mana para prajurit bangsa dan negara kita ada di dalamnya, sehingga menjadi satu persekutuan yang bisa memfasilitasi serta mendorong para prajurit untuk terus bertumbuh dalam kehidupan spiritualnya ya Pak ya. Betul Mbak, betul. Nah, Jadi kalau untuk ini PAUK sendiri Pak yang ada di Yonpomat, kira-kira sejarahnya seperti apa sih kok akhirnya bisa berdiri PAUK di Yonpomat ini, lalu dimulai sejak tahun berapa? Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi ini berbicara tentang sejarah nih ceritanya nih ya. Ya, saya lulus dari Tiranus. Sekarang Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus itu tahun 2003. Pelayanan saya yang pertama langsung ke Yayasan Kampus Diakonia Modern. Yayasan KDM bekerja sama dengan KBNI sebagai utusan misi dari Gereja Kristus Yesus Puri Indah, GKY Puri Indah. 3 tahun melayani, pada tahun 2006 saya divikariskan dan ditabiskan sebagai pendeta pada tahun 2008. Pada saat saya ditabiskan berarti pelayanan full di gereja. Jadi ada banyak kesempatan saya berkunjung, termasuk ke dalam komplek Batalion Polisi Militer Angkatan Darat, yang pada waktu itu diresmikan pada 22 Juni 2008. Nah, saya mendengar di dalam komplek ini ada didirikan gereja. Ada didirikan gereja, tapi belum pernah ada pelayanan di sana. Belum pernah ada persekutuan. Maka pada bulan Agustus 2008, saya berkunjung ke dalam batalion ini, dan ketika saya bertemu dengan Propos, saya bertanya apakah di dalam komplek ini, dalam batalion ini, ada anggota yang Nasrani. Jadi tidak hanya membatasi Kristen, tapi juga Katolik ya. Ternyata disambut dengan baik sekali. Propos batalion langsung menghubungi salah seorang
anggota yang Nasrani dan bertemu dengan saya. Ketika bertemu, kami bincang sejenak, maka selanjutnya saya diajak langsung ke gereja. Pak Pendeta, jika berkenan, kita bincang-bincang di gereja saja, begitu kan? Dan dia menelepon 2 orang sahabatnya, teman prajurit yang Nasrani, untuk mengambilkan kunci gereja. Kemudian kami bincang-bincang di sana, dan ternyata memang gereja sudah berdebu ya, karena tidak pernah dipakai. Dan ketika saya tanya, apakah kita bersedia memulai sama-sama persekutuan di tempat ini, kita mulai kebaktian bersama, mereka bertiga langsung meminta saya, kalau untuk itu Pak Pendeta, kami hubungkan saja Bapak dengan wakil komandan batalion, yang pada saat itu bertepatan wakil komandannya adalah seorang Katolik. Dan kami dihubungkan, kemudian saya telepon, akhirnya kami janjian untuk bertemu, membicarakan persekutuan ini tidak lewat telepon, tapi secara langsung begitu ya. Dan pada tanggal 15 Agustus 2008, akhirnya kami bicara, dan beliau mengundang semua anggota untuk kumpul bersama. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat, jadi pas jam 12 itu, ketika prajurit yang beragama Muslim ke masjid, maka semua yang Nasrani diminta datang ke gereja. Kemudian saya sampaikan niat baik kita untuk melayani, untuk bersekutu bersama, dan puji Tuhan, Wadan yang saat itu adalah Bapak Antonius Widodo, seorang mayor ya, menyambut dengan baik sekali. Beliau bertanya, Bapak bersedia melayani kami? Begitu kan? Saya dengan senang hati Pak, saya bilang. Terus dia beritahu, tapi Pak, dari batalion itu memang tidak ada perwira rohani khusus untuk Nasrani. Dan kemudian tidak ada anggaran untuk acara-acara kebaktian seperti ini. Saya menyampaikan, Pak Wadan, kalau kita niat dan sepakat bersama-sama memulai persekutuan ini, kita mulai saja. Kita tidak perlu pikirkan dulu soal materinya, karena bukan itu yang utama. Dan akhirnya beliau mengatakan, dengan senang hati Pak Pendeta, silakan melayani kami, begitu ya. Saya senang sekali karena saya percaya ini tuntunan Tuhan. Karena bagi saya bertemu dengan seorang prajurit itu adalah suatu hal yang mengesankan gitu ya. Apalagi dalam hal pelayanan seperti ini. Akhirnya pada tanggal 22 Agustus kami kembali mengadakan kebaktian siang di hari Jumat siang, dan disitulah kami bentuk pengurusnya. Wadan yang sudah berpangkat mayor bersedia menjadi ketua persekutuan itu. Jadi kami bentuk pengurusnya, dan kami buat nama persekutuan kami itu pada saat itu adalah Persekutuan Umat Kristiani Yon Pomat, PUKY. Jadi belum PO. Nah, kalau hanya dalam bentuk persekutuan, itu kan terbatas sekali pelayanannya. Tidak mungkin melayani baptisan, melayani pernikahan, atau pelayanan gerejawi pada umumnya. Maka dalam waktu berjalan, saya mempelajari tentang POU. Saya melihat bahwa dalam Bina Okumene 11, POU itu dijelaskan sebagai persekutuan umat Kristen, tapi
pelayanannya benar-benar sama dengan gereja bersinode. Terus saya jelaskan ke Wadan yang waktu itu sudah jadi ketua persekutuan lah ya. Beliau menyambut sekali. Dan saya sampaikan bagaimana kalau kita menghubungi BP POUG Jawa Barat, Badan Pekerja POUG Jawa Barat, untuk mendiskusikan. Dan ternyata semua berjalan dengan baik. BP POUG Jawa Barat menghubungi saya untuk membuatkan surat ke PGI wilayah Jawa Barat. Dari PGI wilayah Jawa Barat hadir untuk mensurvei apakah benar-benar persekutuan ini layak diresmikan sebagai POUG. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Pengurus MPH PGI wilayah Jawa Barat akhirnya menetapkan supaya dilaksanakan peresmian pada tanggal 31 Agustus 2019. Jadi setahun berjalan itu hanya disebut sebagai persekutuan biasa, tapi pada pas ulang tahunnya atau tanggal 30 Agustus 2009 itu sudah diresmikan sebagai gereja POUG dan bisa melayani semua kegiatan gerejawi seperti pada umumnya. Demikian kisahnya senang sekali sampai sekarang. mendengar sharing Pak John bagaimana merintis ya, ternyata bukan melanjutkan pelayanan yang sudah ada, melainkan merintis. Betul, dari persekutuan yang belum ada, kemudian Pak John mencoba berdialog dan ternyata sangat disambut baik ya oleh pihak Yan Pomat. Puji syukur Pak John, senang sekali mendengar apa yang Pak John sampaikan, perjalanan dari Yon Pomat mulai tidak ada persekutuan dan kemudian menjadi ada persekutuan melalui kehadiran Pak John Wilman dan akhirnya resmi masuk dalam komunitas POUG. Pak John, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih Pak yang menarik dari pelayanan prajurit? Apa nggak kaget-kaget tuh Pak ya kalau menghadapi prajurit ya, kan banyak yang tegas-tegas begitu. Tapi mulai dari perintisan tahun 2008 hingga saat ini Pak John tetap setia di Yon Pomat. Ini lokasinya di mana Pak lokasinya? Di dalam batalion ya, di daerah Jonggol Mbak. Dia masih Daerah masuk Jonggol, kecamatan ya. Jonggol ya. Masih tetap di wilayah Bogor ya Pak ya? Iya, betul. Iya, jadi silakan Pak, apa sih yang menarik dari pelayanan prajurit? Yang pertama saya sampaikan Mbak ya, bahwa melayani itu indah sekali. Itu yang pertama. Dan ternyata pelayanan kepada prajurit juga itu membuat sukacita tersendiri. Nah, hal yang menarik adalah bahwa mereka rindu sekali untuk beribadah bersekutu bersama, dan saya punya kerinduan memang bahwa prajurit-prajurit Kristen baik yang ada di batalion mau dimanapun berada adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa sebagai prajurit, tapi itu kan mendapat suatu penghormatan di masyarakat. Tapi hendaklah disadari bahwa jika mereka mendapat penghormatan yang baik dari masyarakat, maka kita harus bersyukur kita sebagai pengikut Kristus adalah prajurit Kristus juga. Dan di dalamnya kita melayani Tuhan. Jadi itu yang sangat menggugah hati saya, agar prajurit-prajurit TNI dan juga polisi-polisi di negara kita dan juga di semua kesatuan itu benar-benar bangga dengan statusnya sebagai prajurit Kristus dan menjadi teladan bagi sesama.
tentara sangat menghormati hierarki. Nah, oleh sebab itu kalau ada pimpinan yang beragama Kristen, ini akan sangat memudahkan sekali dalam pelayanan jika kita menghormati mereka sebagai pimpinan di dalam satuan tersebut dan bersedia kita bermitra dengan mereka. Maka untuk setiap kebaktian mereka akan berusaha menggerakkan anggota-anggotanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa melayani prajurit itu memang sesuatu yang menarik, apalagi saya kan bukan pendeta tentara istilahnya ya. Dari postur tubuh pun mereka ada di atas semua, tinggi-tinggi gitu ya. Tapi mereka sangat menghargai kita ketika kita mau melayani sebagai pelayan Tuhan. Dan menunjukkan bagaimana tekad kita melayani mereka dengan baik. Itu Mbak, yang menarik ya. Tadi Pak John sampaikan relasi antara prajurit yang sesungguhnya begitu ya sebagai TNI yang Bapak layani dengan status kita semua sebagai orang percaya yang sesungguhnya juga adalah prajurit Kristus. Jadi karena salah satu status yang ada dalam diri kita ini adalah prajurit Kristus, jadi dimanapun Tuhan memanggil kita, dimanapun Tuhan mempercayakan kepada kita untuk melayani, maka 24 jam istilahnya ya, baik atau tidak baik, kita pun juga tetap mengatakan siap. Begitu, sama seperti para prajurit yang Pak John layani ya. Iya. Dan saya juga sangat tertarik Pak, memang dalam kehidupan prajurit itu sudah menjadi bagian hidup untuk begitu menghargai hierarki, termasuk bagaimana memperlakukan tokoh agama ya Pak ya, dengan sangat hormat dan juga sangat dianut begitu. Dan tentu saja ini menjadi salah satu ungkapan syukur bagi Pak John yang dengan setia melayani, melihat bagaimana para prajurit juga begitu antusias untuk tetap digembalakan oleh Pak John. Nah, sebelum kita lanjutkan bincang kita Pak John, saya akan menyapa teman-teman yang sudah bergabung melalui kanal YouTube. Terima kasih saat ini teman-teman, sahabat mitra jaringan pelayanan anak sedang bergabung dalam bincang tokoh dengan tema melayani Laskar Kristus bersama dengan Pendeta John Wilman Aritonang, seorang gembala yang melayani sebagai gembala sidang di Paul Gion Pomat di Jonggol. Nah Pak John, kita lanjutkan perbincangan kita. Dan tentu saja kalau sahabat atau mitra jaringan pelayanan anak ingin mengajukan pertanyaan atau sharing terkait dengan tema yang kita bahas malam hari ini, silahkan menuliskannya pada ruang komentar. Pak John, sejak tahun 2008 hingga saat ini ya, sudah 13 tahun, tantangan atau pergumulan apa sih Pak yang paling dominan kalau melayani para prajurit TNI AD itu Pak? Silakan. Ya, semua pelayanan pasti ada tantangan ya Mbak ya. Ya. Khusus di dalam melayani di batalion, di Gereja Paul Immanuel Pomat, tantangan yang paling dominan itu adalah yang pertama, sulit membuat program pelayanan. Sulit membuat program pelayanan. Kenapa itu Pak kok sulit? Karena kita susah menentukan waktunya. Jadi prajurit yang di dalam batalion ini adalah prajurit-prajurit muda yang jika dibutuhkan di Jakarta, langsung ditarik ke Jakarta. Kami umpamanya merancang program, selalu yang menjadi kesulitan itu adalah, kita nggak bisa memastikan Pak, kami ada di tempat atau tidak. Karena seperti tadi, hierarki itu sangat
kental di dalam dinas militer ya. Jadi kalau dipanggil dari Puspomat untuk diperbantukan ke Jakarta atau dalam situasi-situasi tertentu, memang mereka harus siap dan tidak bisa ditolak seperti itu. Jadi itu kesulitannya, mereka adalah prajurit muda yang harus siap diutus oleh batalion kemanapun dibutuhkan. Itu sebabnya kita kesulitan untuk membuat program, baik umpamanya seperti kunjungan atau diskusi seperti itu tidak mudah ya. Kemudian mereka mempunyai izin bermalam atau IB namanya ya. Izin bermalam itu adalah hak mereka yang berlangsung dari Jumat sore sampai Minggu sore. Jadi pada Jumat sore mereka yang namanya masih muda pasti meninggalkan komplek batalion jika diizinkan oleh satuan. Maka pelayanan di hari Minggu jarang dihadiri oleh anggota-anggota batalion. Jadi kebaktian Minggu kita, puji Tuhan, tetap berlangsung dengan baik, tapi tetap berjalan karena memang batalion sudah mengizinkan umat Nasrani dari luar batalion bisa masuk. Itu. Jadi kesulitannya adalah anggota batalion sendiri pada kebaktian Minggu jarang yang bisa hadir dalam kebaktian Minggu kita. Yang ketiga kesulitannya adalah ketika kita mengundang masyarakat luar, wah takut gitu ya. Mereka pikir seperti yang mereka duga akan ketat protokolnya. Memang adalah hal yang wajar ketika masuk ke dalam komplek kita harus titipkan KTP di proposnya. Tapi rupanya itu menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang ya. Jadi tidak mudah kita mengajak yang dari luar batalion untuk bergabung beribadah bersama di gereja. Mungkin tiga hal itu yang paling dominannya, Mbak. Tiga hal itu ya, jadi tidak bisa seperti gereja-gereja lain, misalnya bulan Juli ditetapkan sebagai bulan anak. Betul. Kemudian bulan Oktober misalnya bulan keluarga, sehingga semua anggota jemaat yang ada di Paukyon Pomat itu berpartisipasi. Itu sesuatu yang sulit ya Pak, dengan tiga hal yang Pak John jelaskan tadi ya. Iya. Kemudian memang satu lagi bahwa mereka masih prajurit-prajurit muda, banyak yang dipindah tugaskan keluar daerah. Jadi memang mereka kalau diminta memilih pindah tugas kemana, mereka kadang memilih lebih banyak kembali ke daerah asal seperti itu. Iya. Tapi umumnya selama ini sejauh yang Pak John amati biasanya sampai berapa tahun kira-kira Pak sebuah keluarga muda itu berada di asrama Yon Pomat atau di lingkup kompleks Yon Pomat itu sendiri? Memang bervariasi ya Mbak ya. Yang penting memang mereka sudah naik pangkat dari tingkat awal, contohnya masuk, sudah naik pangkat ke pangkat yang berikut, mereka udah punya peluang untuk bisa minta tugas di luar daerah. Ya. Nah, kalau begitu Pak, berkaitan dengan pergumulan atau tantangan dominan yang tadi Pak John sebutkan ada 3 tadi, berarti kegiatan di luar hari Minggu itu apakah Pak John harus stay juga di lingkup Yon Pomat tersebut, ataukah bisa melayani di luar dari lingkup Paukyon Pomat ini Pak, seperti sekolah misalnya atau pelayanan yang lain? Oh iya Mbak, bahwa memang dalam keseharian mereka kan adalah
punya tugas sendiri. Maka pelayanan jangan sampai mengganggu tugas dinas mereka. Maka untuk melayani mereka, awalnya kami buatkan kebaktian Rabu malam, kemudian kebaktian Jumat siang, dan kebaktian Minggu. Dan jika ada keperluan khusus, mereka akan menghubungi langsung. Jadi memang saya tidak tinggal di dalam lingkungan batalion, tapi saya tetap harus siap jika ada keperluan khusus dalam pelayanan. Karena situasi demikian, cukup banyak waktu untuk melayani di luar batalion. Itu sebabnya saat ini saya juga melayani sebagai guru agama Kristen di salah satu sekolah umum di daerah Nagrak di Cibubur ya. Sekolah umum yang melayani siswa Kristen untuk diajarkan agama Kristen. Selanjutnya di tahun ini, tahun 2021 ini, saya juga ambil bagian dalam sebagai penyuluh agama Kristen di bawah binaan Bimas Kristen Provinsi Jawa Barat. Puji Tuhan, kelompok-kelompok binaan yang saya layani adalah di sekitar perumahan Citra Indah, persekutuan klaster. Ada persekutuan umat Nasrani Bukit Ajalea, kerukunan keluarga Kristen dan Katolik Bukit Cempaka, dan kerukunan Kristen dan Katolik atau K3J Bukit Jasmin. Wah, banyak sekali ternyata ya pelayanan Pak John. Jadi tidak hanya dipanggil juga cikgu gitu ya, tapi juga menjadi penyuluh ya Pak ya, penyuluh betul, di bawah Pembimas Jabar ya. Pembimas nah kalau Jabar. Boleh tahu nih Pak, sebagai penyuluh atau pendamping dari komunitas-komunitas yang tadi Bapak sebutkan, kegiatan penyuluh itu apa saja sih Pak yang dilakukan? Yang terutama adalah supaya warga Kristen di tempat kita melayani menjadi warga Kristen yang dapat menjadi teladan bagi warga masyarakat umumnya ya. Maka yang kita lakukan adalah pembinaan iman melalui kebaktian. Kemudian pelayanan kunjungan dan juga pelayanan doa jika anggota dalam komunitas persekutuan tersebut ada yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi dari bagus ya. Jadi hampir sama seperti peran pendeta ya Pak sebenarnya ya. Hanya ini berarti Pak, lintas denominasi ya. Lintas denominasi, dan pelayanan di gereja tidak bisa masuk sebagai pelayanan sebagai penyuluh. Oh begitu ya. Iya. Jadi maka pelayanan di komunitas atau persekutuan itulah yang kita masukkan dalam pelayanan sebagai penyuluh. Jadi di luar gereja begitu Mbak. Ya, menarik Pak apa yang Pak John sudah sharingkan. Nah, Pak John mungkin ada di antara sahabat dan juga mitra jaringan pelayanan anak yang mengikuti bincang tokoh pada malam hari ini, memiliki kerinduan, memiliki harapan bahwa ke depan nanti atau saat ini sedang menggumuli juga pelayanan yang Bapak sudah tekuni selama ini. Kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Bapak topik tantangan dan juga pergumulan Bapak sudah sampaikan ya, dan itu saya kira memberikan perhatian bagi siapa saja yang terpanggil untuk melayani para prajurit agar mempersiapkan diri. Namun mungkin selain itu atau di luar itu masih ada yang Bapak belum sampaikan agar ini juga menjadi masukan yang sangat berarti bagi para mahasiswa teologi ataupun para hamba Tuhan yang punya panggilan untuk melayani para prajurit TNI. Silakan Pak John. Baik Mbak.
jika ada saudara-saudara kita mahasiswa teologi atau hamba Tuhan yang ingin melayani prajurit, jika masih memungkinkan umurnya, saya sangat menganjurkan supaya melamar sebagai perwira karir di bidang kerohanian tentara, yang akhirnya menjadi pendeta tentara. Saya merasakan betapa pentingnya itu karena saya sebagai sipil bisa melayani mereka dengan penuh sukacita. Apalagi kalau dia sudah jadi pendeta tentara, dia akan lebih luas lagi pelayanannya dalam lingkup tentara, yang pasti akan sampai kepada hierarki selanjutnya, demikian ya. Kemudian, apakah Pak John, maaf saya potong, apakah ini ada sekolah khusus begitu? Apakah memang masuk melalui sekolah militer untuk bisa menjadi pendeta tentara secara resmi dalam kemiliteran? Yang saya pelajari ya Mbak ya, bahwa kalau sudah lulus teologi ya, dan syarat-syarat yang diperlukan oleh tentara itu memenuhi bagi mahasiswa teologi ya, itu sama dengan melamar sebagai perwira karir biasa. Jadi pada saat-saat tertentu akan ada penerimaan perwira karir sebagai perwira rohani. Dan mereka memang sudah menentukan syarat-syaratnya. Saya kalau tinggi badan saya memenuhi dan usia saya memenuhi waktu itu, saya akan ikut demikian ya. Tapi saya tahu bahwa saya tidak sesuai dengan ukuran yang mereka syaratkan. Tapi kalau ada usia maksimal berapa tahun Pak John? Yang saya perhatikan waktu itu 30 ada ya. 30 ya. Yang penting itu sudah lulus ya. Yang penting sudah lulus sarjana teologi ya. Teologi ya. Oh, baik. Iya. Kemudian kalaupun tidak sebagai perwira karir begitu, buat pendekatan atau dialog yang intens dengan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai prajurit TNI. Akan banyak kemungkinan untuk bisa melayani di lingkungan tentara seperti itu. Dan yang menarik, kalau dalam pelayanan, kita sebagai hamba Tuhan harus sangat bersyukur, ya. Yang saya ingat di dalam pelayanan saya di batalion ini adalah statement dari pimpinan batalion yang waktu itu ada 2 orang yang jadi komandan batalion. Mereka pernah menyampaikan kepada saya dan juga kepada anggota Yonpomat, dalam satuan Yonpomat ini saya panglimanya katanya kan. Tetapi dalam hal rohani atau dalam hal ketuhanan, Pak Pendeta lah panglimanya. Jadi mereka sangat menghargai hamba-hamba Tuhan yang mau melayani di lingkup tentara. Demikian. Jadi ini harus menjadi penyemangat bagi teman-teman yang masih mahasiswa atau yang hamba-hamba Tuhan yang masih muda untuk bersedia siap melayani saudara-saudara kita, para prajurit Kristus di lingkungan kedinasan. Itu masih di komunitas-komunitas, kemungkinan besar masih banyak juga memberikan diri secara khusus untuk melayani di situ, seperti yang Pak John sampaikan di awal ya. Jadi tadi kurang lancar ya jaringannya. Oh iya, baik. Iya, baik. Ya, kalau dari apa yang Pak John sampaikan, sesungguhnya terbuka banyak kesempatan ya untuk melayani di antara komunitas TNI AD ini ya Pak ya. Jadi kalau tadi mendengar sejarah dari POUK Yonpomat sendiri, sudah ada gereja
sudah ada para tentara, tapi gerejanya tidak pernah digunakan karena tidak ada rohaniwan Kristen yang secara khusus mengabdikan diri atau menawarkan diri untuk melayani komunitas itu. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa kebutuhan terhadap rohaniwan itu sangat banyak. Hanya mungkin masih sedikit yang memiliki hati atau panggilan seperti Pak John, karena tadi kalau dari kisah yang Pak John tuturkan, disampaikan juga bahwa mohon maaf tidak ada anggaran seperti itu, tapi Pak John punya keyakinan, punya iman bahwa jika Tuhan yang memberikan kepercayaan, yang penting kita jalan dan Tuhan yang akan memelihara dan menunjukkan bukti bagaimana persekutuan itu bisa berjalan asalkan ada kemauan. Nah, terbukti Pak John sekeluarga juga begitu dipelihara oleh Tuhan ya. Dan sampai saat ini Yan Pomat juga tetap berjalan dengan baik. Nah, semoga apa yang Pak John sudah sharingkan ini sangat bermanfaat bagi para mitra atau sahabat jaringan pelayanan anak dimanapun berada. Terutama para mahasiswa-mahasiswa teologi, siapa tahu ladang yang sudah menguning, yang siap untuk dituai itu di wilayah-wilayah TNI AD juga memanggil saudara-saudara. Nah, Pak John dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus ya, kita sama nih ceritanya ya alma maternya. Iya. Apakah Pak John pernah mencoba sharing tentang pelayanan Pak John ini, lalu kebutuhan di lapangan untuk melayani di TNI AD? Maksudnya sharing kepada kampus atau mungkin mahasiswa begitu? Belum pernah ya Mbak ya. Belum. Dan memang pada umumnya tidak hanya di lingkungan TNI AD ya Mbak ya. Bahwa di TNI AL juga banyak komplek-komplek tentara yang membutuhkan pelayanan. Dan memang yang paling ideal itu adalah menjadi pendeta PO atau melayani seperti itu, Pak. Melayani sebagai gereja PO lah istilahnya ya. Tapi pendeta yang melayani di gereja-gereja PO umumnya memang adalah pendeta yang beranggotakan sebagai dari sinode di bawah PGI. Nah, jadi kepada teman-teman mahasiswa, percaya saja ketika kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, Tuhan akan bukakan pelayanan. Yang penting kita mau melayani. Jadi kita tidak fokuskan dulu pikirkan materi yang kita akan terima, tapi kita rindu nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara kita baik yang sudah Kristen maupun yang belum Kristen diberkati melalui pelayanan kita. Amin. Ya, menarik sekali. Saya berharap ada banyak mahasiswa teologi yang terbuka ya terhadap John sampaikan ini, dan ada baiknya kalau misalnya mungkin di satu kegiatan semacam libur tengah semester begitu, ada ruang-ruang yang disediakan sehingga Pak John pun bisa sharing tentang kebutuhan ini, karena tidak hanya TNI AD ternyata ya, tetapi TNI AU, TNI AL pun juga memerlukan banyak sekali pembinaan spiritual. Baik Pak John, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bincang tokoh pada malam hari ini. Terima kasih juga kehadiran teman-teman, sahabat, mitra jaringan pelayanan anak dimanapun berada. Sebelum kita akhiri perbincangan pada malam hari ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta John Wilman Aritonang untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak. Prajurit Kristen adalah prajurit TNI sekaligus prajurit Kristus.
Saudara-saudaraku, para prajurit Kristen, banggalah menjadi prajurit TNI dan bertumbuhlah dalam kekuatan iman kepada Yesus Kristus dan siap melayani Kristus, seperti kesiapan kita ketika menerima perintah dari komandan. Dan bagi Bapak Ibu yang bukan berprofesi sebagai prajurit, jemaat sipil juga adalah prajurit Kristus. Jadi mari kita bertumbuh bersama, mari kita layani Tuhan Yesus Kristus sebagai komandan kita dengan kesiapsediaan, rela berkorban untuk menumbuhkan iman sesama kita dan kita dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih untuk pesannya yang mengingatkan kepada kita semuanya sebagai orang percaya bahwa kita adalah prajurit Kristus, di mana kita hidup, berusaha untuk selalu taat dan melakukan apa yang berkenan bagi komandan kita. Dan tentu saja bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, selamat terus mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa sebagai bentuk pengabdian serta ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, komandan atau pemimpin tertinggi kita. Terima kasih Bapak Pendeta John Wilman Aritonang atas kebersamaannya dalam Bincang Tokoh bersama dengan Jaringan Pelayanan Anak. Tuhan memberkati Bapak bersama dengan keluarga serta keluarga besar Yon Pomat yang ada di Jonggol, begitu juga dengan pelayanan Bapak di sekolah maupun sebagai penyuluh ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali para sahabat dan juga mitra Jaringan Pelayanan Anak dalam Bincang Tokoh dan juga Bincang Inspiratif selanjutnya. Saya Kak Yeni mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.